Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan yang luar biasa malam hari ini untuk menutup pekan ini, melihat bagaimana apresiasi atau pujian yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Profik, kalau menurut pengamatan Profik, apa sih kira-kira program atau kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa menarik perhatian atau bahkan membuat para pemimpin negara ini mengapresiasi, mengalamatkan pujian secara langsung kepada Presiden? Ya, yang pasti adalah berbagai program yang dijanjikan dalam kampanye itu direalisasikan. Ya, misalnya terkait dengan MBG, lalu kemudian juga bagaimana membuat Danantara, bagaimana menggerakkan perekonomian di Indonesia begitu. Lalu kemudian juga peran strategis dari Indonesia yang selama ini sebenarnya ada potensi itu, tapi mungkin tidak dimainkan secara maksimal. Nah, ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Artinya beliau engaging dengan masalah-masalah internasional. Ya, masalah di Gaza, kemudian juga masalah-masalah di APEC. Kalau perlu beliau hadir langsung berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan juga menceritakan hal-hal yang buruk. Ya, beliau berani menyampaikan. Dan karena beliau nggak punya masalah dengan bahasa, jadi apa yang di hati beliau itu terucap gitu ya, apa adanya. Nah, itu yang para pemimpin dunia senang mendengar itu. Nah, lalu kemudian juga capaian-capaian yang berkaitan dengan ya masalah-masalah di dalam negeri kita. Ya, saya yakin kedutaan besar Korea Selatan itu kan sebagai tanda kutip lah mata-mata yang sah begitu ya, mengumpulkan berbagai hal, menyampaikan kepada pemimpinnya ini loh yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini. Dan ini salah satu dari mungkin ada survei-survei yang dilakukan seperti ini. Jadi itu menjadi bahan bagi Presiden ketika Presiden Korea Selatan ketika beliau menyambut. Dan atas dasar itu beliau menyampaikan bahwa ini bagus sekali. Dan itu sebenarnya jadi modal utama juga untuk apa? Untuk menarik investor ke Indonesia. Nah, tapi kan sekarang nih kemarin itu udah bagus segala. Tiba-tiba adalah preman lah, ada mungkin oknum-oknum yang mau pungli dan lain sebagainya. Itu harus dibereskan semua. Siapa tugasnya? Yang tadi saya katakan, ini para pembantu presiden. Jadi para pembantu presiden saya mohon jangan cuman bagaimana kursi ini selamat gitu kan. Ini kan udah 1 tahun. Bapak Presiden selalu mengatakan saya sebagai user, saya puas kok dengan mereka. Nah, sekarang lakukan sesuatu. Buat nggak semuanya, ada pembantu-pembantu presiden yang memang sangat proaktif, sangat bagus dia membuat misalnya Menteri Perumahan Rakyat begitu kan, yang Presiden bilang ini anomali nih, janjinya sekian tapi melebihi. Nah, kan begitu kan? Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh setiap menteri, koordinasi yang ketat, jangan sampai nanti beda pandangan antara menteri muncul di media, ya, yang membuat persepsi masyarakat jadi berbeda, dan itu yang kemudian akan mengurangi kepuasan publik terhadap presiden nantinya. Yang juga dilihat oleh dunia juga. Iya, presiden sudah bagus, sudah menetapkan posisi yang luar biasa kalau menurut saya. Tapi ini sekarang pembantu-pembantunya. Kalau mereka bilang kayaknya saya sulit untuk bisa ikut dengan irama Bapak Presiden, ya mungkin sudah waktunya, nggak usah dipertahankan. Sudah waktunya minta mengundurkan diri aja kan gitu kan. Oke. Nah nih Mas Agung, kalau kita coba meng-capture kondisi di dalam negeri, apresiasi yang luar biasa disampaikan oleh beberapa pemimpin dunia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ini seirama nggak sih kalau bicara soal irama? Seirama dengan kondisi di dalam negeri tidak sih? Atau ini justru berbeda karakteristiknya? Iya, terakhir yang saya lihat untuk konteks pemimpin luar yang apresiasi Presiden Prabowo itu ketika Perdana Menteri Jepang bahkan itu menggeser kursinya, itu viral juga untuk melihat Pak Prabowo lagi baca ketik apa. Maksudnya supaya ini tervalidasi ya apresiasi para pemimpin dunia, dan rakyat kita perlu tahu bahwa di dunia citra dan persepsi publik internasional itu cukup baik. Nah, di dalam negeri seperti apa kondisinya? Nah, saya sering menyampaikan bahwa 1 tahun pertama presiden itu kan kalau main bola 18 menit pertandingan dari 90 menit. Jadi masih baru untuk fase koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan seterusnya. Jadi kalau memang ada kekurangan-kekurangan memang harus kita kawal. Program-program mercusuarnya itu apakah MBG, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis. Karena capaian kuantitasnya sudah bagus. Yang perlu dioptimalkan bagaimana kualitas program itu terjaga supaya MBG yang minor-minor hilang. Sekolah rakyat kualitasnya belum optimal bisa lebih baik.
koperasi Desa Merah Putih sudah 80 ribuan, itu bisa benar-benar jadi koperasi seutuhnya. Masalah-masalah yang dikhawatirkan bisa teratasi. Nah, yang jelas saya melihat publik juga butuh waktu mengevaluasi. Karena kan 1 tahun menurut saya kurang fair juga kita menyimpulkan bahwa nilainya sekian, tapi minimal kita punya patokan awal yang baik, begitu juga. Awal positif, awal yang baik sebagaimana transisi terjadi, dan harapannya memang ini bisa menjadi cambukan untuk para menteri yang tadi disampaikan Prof. Hikmahanto untuk lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo ini nggak sendirian kayak Wus itu kan, cepet banget gitu. Ternyata menterinya masih pakai argo Parahyangan gitu, kan repot. Nah, bagaimana caranya ritme ini bisa disesuaikan supaya kita melihat harmoni sebuah tim yang solid, yang kuat, yang di periode tahun kedua nanti bisa mensejahterakan masyarakat seperti itu. Baik, Pak Luigi, contoh kebijakan atau program dari Presiden Prabowo Subianto yang real dirasakan oleh rakyat sampai juga mendulang apresiasi dunia, ini apa saja dan kira-kira pesan khusus yang terjadi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Korsel apa sih? Dari sisi program nasional, tentunya seperti sudah diulas oleh dua pembicara kita, MBG, ya, cek kesehatan gratis, sekolah Garuda, itu adalah sebuah portfolio yang memang flagship, ya, dan ini proyek besar itu undertakingsnya memang tidak mudah, apalagi di tahun pertama beliau, memang kita sudah melalui tahun pertama, dan kita juga penting untuk memahami bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu mewarisi tantangan global yang extraordinary, yang benar-benar luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya, ya, apalagi di sektor pembangunan di mana salah satu negara penyumbang terbesar dana pembangunan seperti USAID yang ditutup akhirnya oleh Presiden Trump itu juga memberikan impact sebuah kondisi tantangan yang besar. Nah, di saat bersamaan juga Presiden Prabowo mempunyai banyak proyek-proyek prioritas nasional. Itu tadi, dan itu memang membutuhkan atensi terbaik, atensi utama dari semua elemen di dalam pemerintahan, termasuk juga tentunya apresiasi yang fair dari publik dan pengamat, tentunya bahwa memang ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan banyak sekali sumber daya. Nah, saya yakin dengan temuan-temuan, kritik sosial, serta penyesuaian-penyesuaian termasuk juga teguran keras yang diberikan Presiden kepada timnya di dalam pemerintahan itu juga sudah mulai menampakkan perbaikan. Memang kita tidak bisa berharap itu langsung terjadi sedemikian rupa cepatnya, tapi ini sudah menjadi peringatan keras dan menjadi telaahan keras untuk supaya ini tidak berlarut-larut dan bisa diperbaiki. Dan di saat bersamaan juga prestasi yang sudah dijalankan atau sudah dicapai itu juga menjadi modal dasar Indonesia untuk memproyeksikan dirinya bermain di kancah regional dan internasional. Indonesia sudah dipandang menjadi sebuah geopolitik anchors di Indo-Pasifik. Pemimpin di ASEAN, anggota satu-satunya dari kawasan Asia di G20. Itu sebuah pencapaian yang memang patut diapresiasi, namun juga harus dicermati karena itu akan memberikan sebuah tanggung jawab baru, baik juga, kepada Presiden dan semua bisa lebih tinggi lagi. Artinya raising the bar. Kita mau bergaul lebih luas, otomatis kehadiran kita harus bermakna di forum-forum itu sendiri. Harus proven juga. Harus proven, jangan cuma hadir, tapi hadir bermakna dengan kontribusi. Salah satunya komitmen beliau mengirim pasukan 20.000 pasukan untuk perdamaian di Gaza dan concern beliau di Timur Tengah. Itulah kenapa reaksi dari banyak pemimpin negara di kawasan itu penerimaannya sangat baik. Nah, itu adalah salah satu buktinya. Nah, bukti lain Mas Agung, mungkin kalau dari survei apakah juga bisa mengcapture apa kira-kira kebijakan atau program dari Presiden Prabowo Subianto yang membuat tingkat kepercayaan publik ini begitu besar kepada pemerintahan ini? Iya, pertamanya soal stabilitas dan politik ya dalam negeri semacam itu, keamanan. Jadi kita tahu di parlemen terkonsolidasi 81% kan kekuatan koalisi pemerintah, dan itu membuat yang di seberang PDIP pun tidak seutuhnya menjadi mitra kritis. Ada satu lagi namanya mitra strategis. Itu lakon baru PDIP yang berbanding terbalik di masa Pak SBY sebelumnya. Jadi di dalam negeri sangat solid koalisi
yang terbentuk. Nah, yang paling penting sebenarnya bagaimana berkoalisi dengan rakyat, dengan masyarakat. Bagaimana program-program itu bisa dirasakan manfaatnya sehingga turunan dari hasil survei itu memang benar-benar real dan bisa dirasakan. Program-program tadi akhirnya harus dikawal kualitasnya. Nah, selain stabilitas politik, kemudian soal keamanan juga walaupun sempat diuji Agustus September kemarin, tapi konsolidasinya untuk lebih baik, cukup cepat, cukup baik semacam itu. Dan berikutnya yang saya lihat program-program terkait pendidikan dan kesehatan. Ya utamanya cek kesehatan gratis kan. Itu angka penyerapannya cukup tinggi dan memberikan dampak langsung ke masyarakat di luar MBG ya, yang selama ini sering kita dengar. Nah, cek kesehatan gratis ini menurut saya salah satu pilar yang bisa dioptimalkan supaya apa? Supaya fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo yang berbeda dari presiden sebelumnya soal penguatan kapasitas, kualitas SDM itu tercapai. Dan ini bisa menjadi legasi monumental untuk memastikan Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Seperti itu. Oke, jadi fokus juga ke human resource. Nah, Prof, kalau apresiasi yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin negara ini kan oke lah, dari Presiden Donald Trump ada, kemudian dari Presiden Korea Selatan. Beberapa waktu lalu kita sudah detail atau lebih konsen membahas bagaimana apresiasi dari Presiden Donald Trump. Tapi kalau pesan secara khusus kita melihat hubungan antara Indonesia dan juga Korea Selatan, apa sih yang juga hendak disampaikan oleh Presiden Korsel lewat apresiasi itu? Ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana investasi dari Korea Selatan bisa masuk. Ya, karena kita Indonesia butuh investasi, butuh investor, dan Korea Selatan willing untuk masuk ke Indonesia. Sehingga beliau mengapresiasi, beliau minta agar ini bisa di-maintain. Ya, apa yang sudah dicapai oleh Presiden Prabowo. Yang kedua tentu apresiasi ini ingin juga menyampaikan bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Presiden. Ya, misalnya saja di antara Korea kan sedang ada bermasalah Korea Selatan dengan Korea Utara. Mungkin suatu ketika Pak Prabowo bisa diminta untuk menjadi semacam peace broker-nya. Bagi moderasi hubungan antara keduanya. Belum lagi nanti hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina yang bersih tegang, tapi kan berdampak pada dunia. Mungkin Presiden Prabowo juga bisa diminta untuk membantu gitu ya. Jadi ada 2 hal itu, dan satu lagi sebenarnya kepercayaan Presiden Korea Selatan terhadap Pak Prabowo. Beliau ini tipe pemimpin yang bukan omon-omon, ya, tapi benar-benar mewujudkan apa yang beliau visikan begitu. Jadi ini penting. Oleh karena itu yang saya kembali ya soal menteri-menteri itu, jangan sampai menteri-menteri hanya ada program dari Bapak Presiden kemudian diterjemahkan, tapi diterjemahkan yang penting Bapak Presiden tahu bahwa ini udah jalan gitu. Padahal masih banyak yang nggak berjalan. Ya, ini menteri-menteri ini tugasnya memastikan apa yang diminta oleh Bapak Presiden itu kan, kalau MBG seluruh Indonesia. Tadi cek kesehatan seluruh Indonesia, kan begitu kan? Belum lagi masalah penyerapan tenaga kerja, katanya sekarang ada magang itu harus juga seluruh Indonesia. Belum lagi nanti ada masalah Danantara, bagaimana mereka bisa, kalau saya sih dorong-dorong, udah itu nanti rekonstruksi Gaza. Itu yang namanya BUMN karya itu bawa ke sana, serap tenaga kerja gitu kan. 200 triliun yang dimasukkan oleh Pak Purbaya ke bank-bank itu gunakan sebagai modal awal, karena nanti kan dari pihak pemerintahan negara-negara Timur Tengah akan masukkan gitu kan. Lalu kemudian juga pasukan yang mau dikirim 20.000. Segera ISF itu segera harus dihadirkan. Karena apa? Karena perang di Israel ini, di Gaza ini, Israel ini gencatan senjata tapi masih nyerang. Nah, seandainya ada 20.000 pasukan ditambah dengan pasukan-pasukan lain, mereka kan jadi enggan untuk menyerang Gaza. Itu sebenarnya posisi strategisnya. Tapi saya lihat ada pejabat yang mengatakan di sini, oh kita harus dapat dulu dari mandat dari PP. Mati saya bilang. Ini gimana sih? Bapak Presiden udah kenceng kayak begini, pakai mandat-mandat. Saya kasih tahu sangat berhati-hati begitu, sangat berhati-hati karena mandat itu memang nggak dibutuhkan. Ini kan yang diciptakan oleh Presiden Trump. Jadi ini yang disebut sebagai, kalau dulu Presiden Bush, coalition of the willing. Itu nggak ada mandat dari PBB, betul nggak? Beliau ini Pak Lugi ini dari orang PBB, beliau udah tahu betul gitu kan. Ada yang memang dimandatkan, ada yang tidak dimandatkan. Dan ekspektasinya ketika menteri ditaruh di situ, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Betul, begitu, Prof, udah tahu dan langsung siap gitu. Presiden bilang gini, terjemahannya begini, kita harus lakukan sampai di tingkat level masyarakat. Sehingga apa? Ketika masyarakat disurvei, betul. Antara yang diinginkan oleh Presiden dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu
cocok gitu. Jangan sampai dasen dasolen tuh ya antara yang nyata dengan yang idealnya begitu sehingga ada kan. gap gitu ada ya Prof gap, ya. tuh. Oke, nah ini menarik ini menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto yang sudah begitu extraordinary menempatkan posisinya sampai diakui dunia. Kita ingin tahu bagaimana konsistensi dari kebijakan. Tadi nyambung nih, jangan hanya soal kuantitas, jangan soal sudah dikerjakan saja, tapi betul-betul kualitas juga diperhitungkan. Nanti dijawabnya ya Bapak-bapak. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.